Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak guru hebat, pada kesempatan kali ini saya Vivit Aryana, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Utara, Unit Kerja Taman Kanak-Kanak Al-Abizar, akan memaparkan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, memerdekakan dirinya dan memerdekakan orang lain. Dengan begitu, seorang pendidik hendaklah menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Memiliki sikap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu tentang cara belajar dan interaksi murid pada abad ke-21, bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Belajar di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sekitar, dengan begitu anak dapat mencintai lingkungannya. Belajar yang menyenangkan, di mana guru harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Menerapkan merdeka belajar merupakan pendekatan pendidikan yang memiliki lebih banyak kewenangan kepada siswa dalam pembelajaran, karena dengan begitu peserta didik dapat belajar berkreasi, bereksplor, berimajinasi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Guru sebagai penilai teladan, pemberi contoh, dan pemberi dorongan. Dengan begitu, saya akan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya yaitu anak hanya selembar kertas putih dan kewajiban kita dapat mengisi lembar tersebut. Guru harus selalu di depan. Guru harus selalu tahu dan mentransfer ilmu kepada murid. Pembelajaran harus selalu berada di dalam kelas. Pembelajaran selalu berpusat pada guru. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa anak adalah kertas yang penuh dengan coretan, samar, atau buram. Tugas kita sebagai pendidik menuntun, memperbaiki perilakunya ke arah yang lebih baik. Guru sebagai fasilitator, siswa dituntut mandiri, dapat aktif dalam pembelajaran, berkreasi, memiliki ide-ide yang cemerlang. Pembelajaran dapat dilakukan dalam ruang terbuka dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Peran guru yaitu harus selaras dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, yaitu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dengan begitu, kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan pada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka memiliki inisiatif, sedikit kreatif, memiliki imajinasi yang tinggi dalam memunculkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Belajar harus menyenangkan. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, tentunya mereka akan merasa dapat mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya yang akan saya terapkan dalam kelas yaitu
saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat menjadikan peserta didik saya nyaman, bahagia, senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Sehingga dengan begitu peserta didik saya dapat dengan lebih mampu atau mudah untuk berpikir kritis, berimajinasi yang tinggi, juga kreatif. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana dapat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk bahan pembelajaran yang akan saya berikan, yang tidak hanya pembelajaran selalu berada di dalam kelas, sehingga peserta didik dapat lebih mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Kemudian saya akan selalu memperhatikan minat dan bakat peserta didik saya, karena seyogyanya pendidik adalah pamong yang memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dan saya juga akan menerapkan budi pekerti melalui pembiasaan, baik sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, serta bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Berikut merupakan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya terapkan di sekolah, yaitu kegiatan bermain memanfaatkan barang bekas berupa ampas kelapa, membentuk pola gambar tank baja. Kegiatan bermain menempel pola gambar peci dengan guntingan kertas. Kegiatan bermain mengecap bentuk bunga dengan botol bekas. Kegiatan bermain sepak bola di lapangan. Kegiatan bermain membuat cincau. Kegiatan bermain mengenalkan lingkungan sekitar atau hacking. Demikian yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.